anzala as-sakinata fi qulubina. Walhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaramin, Kiai Haji Akib Malik yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pejabat Bupati Tegal, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, beserta para asisten. Yang kami hormati staf ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Badan, pejabat struktural dan fungsional, segenap ASN, karyawan dan karyawati pemerintah daerah Kabupaten Tegal, adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tegal, hadirin wal hadirat, dan pendengar setia Selami FM rahimakumullah dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pagi hari ini Selasa 6 Februari 2024 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab ini. Mudah-mudahan dengan Rajab ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita bersama-sama. Untuk itu marilah insyaallah 30 menit ke depan bersama Kiai Haji Akib Malik, pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Thalabah, akan kita dengarkan tausiah beliau untuk menyiram rohani kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, PJ Bupati Kabupaten Tegal beserta seluruh jajarannya, seluruh staf dan karyawan pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Tegal, hadirin wal hadirat, dan tak lupa pendengar setia Slawi FM dimanapun berada, yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beraktivitas, kesempatan untuk apapun yang mana kita harus manfaatkan untuk kebaikan dan tentunya supaya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah dan juga pendengar Slawi FM dimanapun berada, 2 hari lagi kita sampai pada tanggal 27 Rajab, di mana ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita
Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Disebutkan di awal dengan menggunakan subhana. Di dalam pembahasan tafsir ketika ayat di awalnya memakai subhana, apa maknanya? Yaitu litta'ajjub. Yakunu subhana bimakna litta'ajjub. Apa maksudnya litta'ajjub? Litta'ajjub itu artinya peristiwa itu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat sehingga menghadirkan sesuatu yang luar biasa, dan oleh-olehnya pun dari Isra Mi'raj, yaitu sesuatu yang luar biasa, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Bagaimana tidak luar biasa perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana pada waktu itu umumnya menggunakan kuda dan onta terbaik saja harus melewati 3 bulan perjalanan, dilakukan oleh Nabi dengan diperjalankan oleh Allah sampai ke Mi'raj dan kembali lagi tidak sampai dalam 1 malam. Sehingga ketika paginya Nabi bercerita kepada orang-orang sekitarnya, banyak orang-orang yang tidak percaya, terutama dari kalangan kafir Quraisy, termasuk juga bahkan dari orang Islam yang masih baru masuk Islam, tidak percaya juga ada sebagian. Tetapi ada orang yang langsung mempercayainya, yaitu sahabat kesayangan Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lantas peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang besar, yaitu Isra Mi'raj, menghadirkan, mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa juga, yaitu sholat 5 waktu, yang lantas setiap hari kita lakukan sebagai umat Islam, sebagai momentum komunikasi hamba dengan Sang Khalik, sebagai momentum keintiman bahwa kita sebagai hamba itu harus bergantung kepada Allah sebagai pencipta, termasuk sebagai gambaran dan kesadaran diri bahwa melalui sholat itulah kita bersujud, dan ketika kita bersujud, kepala yang kita agungkan dan yang seringkali kadang kita sombong mungkin, itu posisi sujud kepala di bawah pantat kita. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa melalui sholat itulah kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Sang Khalik, dan kita adalah hamba yang tidak bisa apa-apa kalau tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kesempatan, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan, menuturkan dengan para murid-muridnya suatu ketika beliau tebak-tebakan. Kalau bahasa Selawine niku badek-badekan. Tebak-tebakannya Al-Ghazali apa? Tebak-tebakan yang cerdas sehingga menjadi perenungan kita bersama. Apa pertanyaannya? Wahai muridku, apa yang paling enteng pada diri manusia di dunia ini? Murid-murid pada ngacung menjawab, wahai guru, yang paling enteng di dunia ini pada manusia yaitu debu, karena debu ketika kita sebul itu langsung bertebaran. Ada lagi murid yang menjawab, wahai guru, yang enteng di manusia di dunia ini adalah apa? Adalah kapas. Kapas ketika kita sebul juga akan terbang karena saking entengnya. Ada lagi yang menjawab, wahai guru, yang enteng di dunia ini adalah daun yang kering sehingga ketika patah langsung terbang terbawa angin karena entengnya. Lantas Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali
menyampaikan dan menjawab kepada para murid-muridnya, wahai murid-muridku, jawaban kalian semuanya benar. Apa yang kalian jawab tadi yang enteng di dunia ini, mulai dari debu, mulai dari daun, termasuk juga kapas, ya betul itu sangat enteng. Tetapi apa yang harus diperhatikan oleh kalian semuanya, bahwa yang paling enteng oleh manusia di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Syekh Al-Imam Al-Ghazali wanti-wanti, karena kebanyakan orang banyak mengentengkan, karena kebanyakan orang banyak meremehkan untuk melakukan sholat sehingga sangat enteng sekali untuk ditinggalkan, maka melalui pengajian hari Selasa di pendopo Pemda ini kita diingatkan untuk selalu menjaga sholat, dan sholat sebagai oleh-oleh dari peristiwa besar pada bulan Rajab ini, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, seluruh warga Kabupaten Tegal dimanapun berada, dan juga pendengar Slawi FM yang dirahmati Allah. Al-Ghazali sudah memberi renungan kepada kita, karena banyaknya orang yang mengentengkan, yang meremehkan sholat, maka kita harus menjaganya. Seringkali orang tidak sholat karena alasan kesibukannya. Seringkali orang mungkin yang di pasar pas waktunya sholat maghrib atau sholat duhur lagi repot-repotnya, lagi laris-larisnya. Mungkin yang pegawai pas lagi waktunya sholat asar di perjalanan pulang sampai rumah sudah kecapean. Mungkin yang di sawah pas lagi sholat duhur masih di sawah, alasannya pakaiannya kotor dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik yang di sekolah, di SMP, SMA, ketika sholat duhur karena pulangnya pas jam 1, jam 2 sehingga tidak sempat sholat di sekolah, sampai rumah sudah tinggal tidurnya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena kita sudah diingatkan oleh Al-Ghazali bahwa sholat itu sangat mudah untuk ditinggalkan. Maka orang-orang yang akan selamat dunia dan akhiratnya adalah orang-orang yang bisa menjaga sholat. Kalau berbicara alasan, ada 1000 alasan untuk apa? Untuk meninggalkannya, tetapi bagaimana kita menjaganya. Sehingga ada sebuah syair yang terkenal di tahun-tahun, di era-era dulu, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kalau berbicara repot, kalau berbicara alasan, alasan bisa dibangun, alasan bisa menjadi sesuatu yang lantas kita meninggalkan sholat. Maka mari kita bersama-sama menjaga sholat kita supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena apa? Sholat sebagai mi'rajul mu'minin, sholat sebagai tangganya orang Islam, orang iman. Maksudnya apa sih? Sebagai bukti bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat. Sebagai bukti bagaimana kita mau berkomunikasi dengan Allah dengan tidak mencuekin, itu dengan sholat. Termasuk dengan sholat maka rezeki kita akan terbuka. Termasuk dengan sholat maka semua pintu-pintu kebaikan kita akan terbuka dan akan menutup segala pintu-pintu kejelekan, keburukan. Sehingga ada sebuah keterangan disebutkan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika sholat kita rajin, tidak bolong-bolong, apalagi dengan jamaah itu lebih afdol lagi, maka apa? Akan menghindarkan sesuatu yang buruk, termasuk yang lantas akan kita lakukan jelek. Karena apa? Karena kita sholat sehingga kita terhindar dari itu semuanya. Sehingga para hadirinul hadirat pendengar Slawi FM yang dirahmati Allah,
kita harus benar-benar menjaganya. Di dalam sebuah kitab namanya kitab Wasiyatul Mustafa karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dijelaskan bahwa orang yang ingin beruntung di dunia dan di akhirat, maka kita harus menjaga sholat salah satunya. Disebutkan di dalam kitab itu, walis sa'idi thalathu alamat, ini hadis Nabi. Kalau kau semuanya ingin beruntung, maka kita harus menjaga 3 hal ini. Kita bisa melakukannya dengan 3 hal ini supaya termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya wal akhirah, yaitu orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu sholawatul khams ma'al imam, mau untuk sholat 5 waktu dengan tidak meninggalkannya, dengan tidak bolong-bolong, apalagi sholat tersebut ma'al imam, yaitu sholat berjamaah. Nah, disitulah bahwa dalam hadis tersebut dijelaskan salah satu kunci kesuksesan, keberuntungan seseorang baik di dunia dan tentunya di akhirat nanti, kembarannya dari sholat kita. Mohon maaf, kadang ada orang yang mengeluh, saya kok hidupnya gini-gini amat, hidupnya susah banget. Mungkin kadang-kadang ada yang curhat juga, kelihatannya kaya, penghasilannya mungkin 1 bulan bisa 50 juta per bulan, mobilnya banyak, tapi hatinya tidak tenang. Kuncinya yaitu apa? Yaitu mungkin harus ada yang dibenahi. Apakah sholatnya sudah benar? Apakah sholatnya masih bolong-bolong? Apakah sholatnya sudah dilaksanakan atau tidak? Maka ketika kita ingin bahagia, ketika kita ingin bejo atau beruntung, benahilah sholat kita. Mungkin yang masih bolong-bolong melalui pengajian ini yang mendengar, kita sempurnakan supaya tidak bolong. Mungkin yang sudah tidak bolong 5 waktu tidak ditinggalkan tapi masih belum khusyuk, latih sholat kita supaya khusyuk. Mungkin yang sudah khusyuk tapi sholatnya sendirian, kita tingkatkan supaya sholat berjamaah. Mungkin yang belum bisa berjamaah di masjid karena keadaan, bisa saja sholat berjamaah beserta teman di kantor ataupun di tempat-tempat yang lain, supaya kita menjadi bagian orang-orang yang beruntung. Tidak ada orang yang ingin hidup di dunia dengan susah. Yang ada, coba saja kita survei, kalau ditanya apakah ingin senang, ingin beruntung, ingin menjadi orang-orang yang sukses, pasti jawabnya iya semuanya. Tapi kadang-kadang komunikasi dengan Tuhannya masih sangat jarang. Satu-satunya momen komunikasi hamba yaitu kita semuanya dengan Allah, yaitu melalui sholat kita, sholat 5 waktu. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selain tadi shalawatul khams ma'al imam, qutun halalun. Kalau ingin bejo beruntung dunia akhirat, yang kedua selain sholat berjamaah yaitu kuat dengan perkara halal. Maksudnya apa? Apa yang akan kita makan, penghasilan yang kita akan menjadi bahan bekal kehidupan untuk menyekolahkan anak dan untuk makan dengan keluarga, pastikan itu adalah sesuatu yang halal. Halal ada yang dari zatnya, yaitu ada haram, itu ada haram li dzatih. Mungkin kita tahu ada babi, anjing dan sebagainya yang tidak boleh kita makan, atau khomer, minum-minuman. Tapi juga ada haram karena yang lainnya, li ghairi. Berasnya halal, tapi kalau dari mencuri, dari korupsi, dari sesuatu yang tidak baik, maka berasnya yang masuk akan menjadi haram.
Maka ketika kita bisa menjaganya, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ada sebuah cerita menarik di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah itu kalau jamaah subuh bersama Nabi, setiap setelah habis salam langsung pulang. Kalau bahasa orang Tegal, orang Selawi itu salam prung, salam langsung rampung, langsung pulang. Tidak berdoa dulu, tidak berzikir dulu, tapi salam langsung pulang. Setiap hari dilakukan. Lantas Nabi menanyakan, wahai Abu Dujanah, kenapa kamu setiap habis sholat salam di subuh langsung pulang? Jawaban Abu Dujanah itu sangat menggetarkan. Wahai Nabi, saya adalah orang yang sangat miskin sekali. Bahasanya orang Selawi itu melarat jirat. Tegese nopo sudah melarat, sangat melarat sekali sehingga sering tidak makan. Bersama anak-anak saya seringkali kalau malam kelaparan karena malamnya sorenya belum makan. Tapi Nabi di samping rumah saya, tetangga saya punya pohon korma. Pohon korma itu kalau malam anginnya besar, seringkali korma itu pada berjatuhan karena angin. Saya habis sholat subuh salam langsung pulang. Karena saya cepet-cepetan dengan bangun tidurnya anak saya khawatir barangkali anak saya terbangun dalam keadaan lapar, akhirnya ngambil korma-korma yang terjatuh di sekeliling rumah saya yang milik tetangga saya yang bukan hak saya, sehingga sebelum anak saya tidur saya langsung pulang duluan untuk mungutin ngambil supaya dikasihkan kepada yang punya, karena saking mau untuk menjaga perkara yang halal. Maka dari itu anak-anak yang kita kasih makan makanan yang halal, insya Allah dia tidak hanya akan menjadi orang yang pinter saja, tetapi pinter tur bener. Karena mohon maaf, kalau berbicara pinter saja, orang-orang yang punya duit bisa saja mungkin privat secara khusus yang mahal, atau kursus untuk menunjang kepintaran di sekolahnya. Tapi lagi-lagi ada banyak orang yang pinter tapi tidak benar, tidak akhlaknya kurang baik, atau seringkali membuat membuat kecewa, bahkan membuat wirang orang tuanya. Karena bisa jadi kita kasih makan sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Maka melalui pengajian Selasa ini kita diingatkan untuk menjaga sholat kita supaya menjadi hamba yang berkualitas. Kita diingatkan untuk menjadi bagian dari orang yang bisa menjaga kehalalan yang masuk dalam tubuh kita, tubuh anak kita dan keluarga kita. Dan yang ketiga, yang terakhir dari ciri orang-orang yang beruntung, wa mujalasatul ulama, mau untuk duduk bersama orang-orang alim, ustadz-ustadz di lingkungan kita, di desa kita, para kiai atau para orang-orang yang baik, yang itu akan akan mentransfer ilmu kita sehingga kita menjadi lebih tahu bagaimana kita menjadi umat Islam. Kita akan menjadi hamba-hamba yang lantas, hamba yang berkualitas. Karena Karena dekat dengan para ulama, yaitu menyerap ilmunya para ulama. Mungkin yang tahu rukunnya wudhu atau syarat dan juga rukunnya sholat, setelah tahu dan dekat dengan ulama, lebih tahu secara mendalam dan menyempurnakan, sehingga ibadah kita akan lebih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jaga bersama sholat kita, kita jaga bersama sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, yaitu kehalalan, dan kita akan lebih baik ketika kita mau untuk mendekati para ulama, bukan hanya secara fisik tapi menyerap ilmu-ilmu beliau. Hadirin wal hadirat pendengar Slawi FM yang dirahmati Allah, Jumat yang akan datang ini yaitu Jumat terakhir di bulan Ramadan. Para ulama menyampaikan di dalam sebuah kitab dan banyak kitab, kalau di Jumat terakhir bulan Ramadan itu bulan Rajab, Ramadan masih 2 bulan lagi.
bulan Rajab, Jumat terakhir bulan Rajab, kalau ada orang yang ingin rezekinya lancar sederas air yang lancar di sungai, maka terutama untuk bapak-bapak ketika khutbah nanti, dan ini akan datang di Jumat ini, maka bapak-bapak bisa mengamalkan zikir Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kapan dibacanya? Ketika di antara dua khutbah. Ketika di antara dua khutbah ada jeda sebentar, dibaca 35 kali, maka dalam 1 tahun ke depan kita rezekinya akan dilancarkan oleh Allah seperti air yang deras, sehingga kita tidak akan kekurangan rezeki. Kalau bapak-bapak mau untuk melaksanakan, silahkan dilakukan, dan saya hanya mengingatkan saja karena ini yaitu yang sering dilakukan oleh salafus sholihin. Apa yang dibaca tadi? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, 35 kali dibaca bainal khutbatain, antara dua khutbah. Kapan? Di Jumat terakhir bulan Rajab, Jumat yang akan datang ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk perenungan kita semuanya, untuk perenungan seluruh pendengar Slawi FM dan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan manfaat dan juga bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Mari kita doa bersama, minta kepada Allah supaya diberi kelancaran, supaya diberi perlindungan, dan supaya diberi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan kembalikan sampaikan kita semuanya di bulan Ramadan yang suci nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhahina maulana Muhammad. Allahumma ya Allah salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana, barik lana fi Rajab wa Sya'bana ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya Allah, yassir lana umurana wa hassil maqasidana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsikan abadan abada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban baraka wa ilman nafi'an wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.